Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini, video kali ini, saya akan menerangkan tentang salah satu bab yang ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Itu bab yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Sebelum menuju ke pembahasannya, saya akan membacakan makna begonya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawikiku fasol fi ta'zimil ilmi yang tetap ing dalam menerangake ngagungake ilmu ahli lan ahlina ilmu. I'lam ruho sapa sira yen talib al ilmi kelawan setune wong kang luruh ilmu la yanalul ilma ora merkoleh sapa talib al ilma ing ilmu wala yang tafi'u lan ora ngalap manfaat bihi kelawan ilmu illa bita'zimil ilmi angin kelawan ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahlina ilmu wa ta'zimil ustadi lan ngagungake guru wa tauqiri lan tegese ngagungake guru ila didawahake ma wasala usul sapaman wasala kang tumeka sapaman illa bil hurmati kejaba kelawan hormat oma sakoto lan ora gugur sapaman sakoto kang gugur illa bitarkil hormati kejaba kelawan tanpa hormat uta'zimi lan ngagungake wakil lan didawahake al hurmatu tawi hormat iku khairun lebih bagus minat ta'ati tinimbang ta'at ala taro ora ningali annal insana teman setuhune menungso iku la yakfuru ora kufur bil maksiati kelawan maksiat wa innama yakfuru dan setuhune kufur bitarkil hormati kelawan tinggal hormat wa innama yakfuru lan setuhune kufur bitarkil hormati kelawan tinggal hormat wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngagungake ilmu ta'zimul muallimi tawi ngagungake guru. Qila didawake sapa sahabat Ali karamallahu wajhah karamallahu mugi mulyaake sapa wajahu ing wajahe Ali ana utawi ingsun iku abdun kaulane man wong alamani kang mulang sapa man harfan ing sahuruf wahidan kang siji insya'a lan lamun reksa sapa man mengko adol sapa man wa insya'a lan lamun reksa sapa man atako mengko merdekaake sapa man wa insya'a lan lamun ngreksa sapa man istarqa mengko kaulaake ya. Jadi pengertian awal dari bab ini atau bab ini menerangkan tentang pencari ilmu atau santri itu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Jadi seorang santri jika kita tidak
mengagungkan ilmu, tidak mengagungkan ahlinya ilmu, itu kita tidak akan mendapatkan ilmu maupun tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Nah, yang dimaksud mengagungkan ilmu itu bukan hanya soal rajin mencatat, rajin menghafalkan, tapi juga untuk tidak meremehkan pelajaran tersebut dan untuk tidak meremehkan nasihat-nasihat. Kemudian yang dimaksud mengagungkan ahlinya ilmu itu untuk menghormati guru, kemudian menjaga adab di hadapannya, dan tidak menyakiti hatinya, baik lisan maupun sikap. Nah, karena ilmu itu dari guru, karena guru itu menyampaikan ilmu kepada kita, maka jika kita meremehkan guru, itu sama saja dengan meremehkan ilmu. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwasanya man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Artinya itu tidaklah berhasil orang yang berhasil itu melainkan karena ia menghormati ilmu dan ahlinya ilmu, dan tidaklah gagal orang yang gagal itu melainkan karena ia tidak menghormati dan tidak mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Jadi jika orang yang berhasil, maksudnya itu orang yang berhasil itu karena menghormati ilmu dan ahlinya guru dan ahlinya ilmu. Dan orang yang gagal itu karena dia tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati guru, menghormati ahlinya ilmu, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya di makalah tadi, bahwasanya penentu utama berhasilnya seseorang itu dari bagaimana sikap dia terhadap ilmu, bagaimana dia menghormati ilmu, bagaimana dia menghormati guru. Jadi pintar itu bukan hanya sebagai penentu utama seorang itu berhasil atau tidak, tapi sikapnya lah yang menentukan, sikapnya terhadap ilmu lah yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang, berhasil atau tidaknya dia. Jadi hormat kepada ilmu atau punya adab kepada ilmu itu menjadi kunci utamanya keberhasilan seseorang. Jadi perbedaannya itu bukan pada otak, bukan pada pintar atau tidaknya seseorang, tapi pada sikap hati terhadap ilmu. Kemudian dalam makalah lagi menyebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ati. Hormat lebih baik daripada taat. Nah, jadi hormat lebih yang menjadikan hormat itu lebih baik daripada taat, karena taat ini bisa muncul karena adanya rasa takut, karena adanya peraturan sehingga kita bisa taat. Seperti halnya di sekolah yang kita harus berangkat pagi agar tidak terlambat. Itu ada aturan dan hukumannya. Karena hukumannya itu kita yang merasa takut sehingga kita dipaksa untuk taat. Nah, kemudian jika hormat itu muncul dari kesadaran kita sendiri, dari kerendahan hati kita sendiri. Nah, seperti halnya kita hormat kepada guru kita karena kita mengetahui bahwa
guru kita itu lebih pintar daripada kita, guru kita itu lebih baik daripada kita, sehingga hormat itu muncul dari diri kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri gitu. Kemudian ada lagi pengandika atau ada lagi ucapan yang seperti ini yang berbunyi ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa inna ma yakfuru wa man ta'zimal ilm ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa inna ma yakfuru bitarkil hurmati. Jadi maksudnya itu manusia tidak menjadi kufur karena maksiat, tapi menjadi kufur karena kurangnya hormat. Tapi yang dimaksud kurangnya hormat, maksudnya itu kalau bukan kita nggak hormat, kurang hormat, nggak jadi kafir. Tapi kalau kita nggak hormat, itu akan muncul rasa meremehkan, dan rasa meremehkan itu akan muncul rasa menolak kebenaran, dan menolak kebenaran itu akar dari sebuah kekufuran. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi sahabat Ali mengucapkan bahwasanya ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba sahaya, orang yang mengajariku satu huruf. Maksudnya itu bukan budakan secara itu, tapi menjelaskan bahwasanya ungkapan tawaduk yang sangat tinggi. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahannya, ya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.